dokter nggak mau lepas topeng? Dokter datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Bintang tamu yang lain disembunyikan. Itu Mas Uya Kuya. Apakah seperti itu cara kalian bermain? Oh, Mas Uya baru bikin podcast juga malamnya bersama dengan SS. Hi everyone, I'm Sol Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Oke, ini tuh adalah part kedua dari video yang sebelumnya. Jadi karena terlalu panjang, aku buat jadi part kedua. Nah, di part kedua ini kita bakal bahas tentang dokter detektif di acara Pagi-Pagi Ambyar. Dimana belum lama ini, segmen dari hostnya seperti Karen Delano dan juga Dewi Persik itu menjadi sorotan. Lantas, apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Nah guys, sebelum lama ini, dokter detektif itu diundang nih ke acara Pagi-Pagi Ambyar. Dan di dalam acara tersebut, dokter juga ngebahas tentang isu-isu yang beberapa belakangan terakhir itu ramai diperbincangkan dan juga heboh di kalangan netizen. Namun, usai acara itu, beberapa hal menjadi sorotan. Salah satunya adalah pertanyaan dari Karen Delano. Nah, Karen sendiri itu seperti mempertanyakan, kenapa dokter itu seperti nggak melepas topeng atau kenapa terus pakai topeng? Begitu. Adapun Karen Delano dalam kesempatan itu mengatakan seperti ini. Coba kita simak ya bareng-bareng. Dan pertanyaan saya, dok, kenapa dokter nggak mau lepas topeng? Karena menurut saya seharusnya topeng itu hanya sebagai konten di sosial media. Kesempatan dokter untuk menjelaskan. Ya, karena yang memang ini yang dokter inginkan, dokter sudah ingin dikenal dengan publik. Kenal nih mas ya. Tapi kenapa? Maksudnya aku gini, karena kayak aku di Trans TV, saya tuh diberikan status sebagai fashion police. Tapi kan di luar itu kan saya harus menjadi diri saya gitu. Bagaimana dengan Limbat yang tidak pernah bersuara? Dia bisa bersuara, kok dia nggak pernah bersuara? Oh, dokter pengen punya ciri khas sendiri. Berarti dokter, ini tuh enak ya, masing-masing. Oh iya. Jujur maaf banget bukan bermaksud gimana-gimana ya guys. Tapi aku juga cukup kayak kaget sih ketika Karen Delano membandingkan dirinya dengan dokter. Menurut aku wajar banget sih kalau ada seseorang yang pengen tahu alasan kenapa dokter seperti itu. Karena jujur pas awal pun aku juga kayak penasaran gitu kenapa dokter memakai topeng gitu. Namun setelah aku pikir-pikir lagi sebenarnya apakah dokter mau pakai topeng ataupun enggak, itu enggak berpengaruh juga sih guys terhadap apa yang dia review. Karena kan yang dia review itu adalah berdasarkan hasil uji lab. Itu aja. Dan topeng yang ia gunakan itu nggak akan mempengaruhi hasil uji lab tersebut. Dan menurut aku setiap orang itu punya cara nih guys untuk nge-branding dirinya. Mungkin dokter nge-branding dirinya dengan memakai topeng. Dan terlepas apakah dia mau tetap pakai topeng ataupun nggak pakai topeng, menurut aku juga nggak masalah ya. Karena itu adalah hak masing-masing orang. Selama itu nggak melanggar hukum ya why not gitu. Karena menurut aku nggak ada juga kok undang-undang yang melarang orang-orang untuk memakai topeng. Tapi meskipun demikian, terlepas dari itu, mungkin di sini Karen Delano hanya penasaran saja. Beliau penasaran kenapa dokter itu pakai topeng dan nggak mau lepas topeng. Ya aku paham sih. Namun teman-teman, terlepas dari itu, pendapat dari Karen Delano ini seperti yang sudah kita bilang tadi, itu seperti menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Bahkan beberapa konten kreator juga mengomentari tentang hal tersebut. Salah satunya adalah Ko Yusuf nih. Dalam video yang diunggah di TikToknya, Ko Yusuf mengatakan seperti ini guys. Santai aja kali bang, nanyanya nggak harus pakai emosi. Anda itu sebagai host ya harus netral, tidak boleh kelihatan berpihak. Kan namanya doktif, dikenal pakai topeng pas keluar gitu loh. Itu udah ciri khasnya doktif. Doktif pakai topeng pun masih banyak yang ngenalin kok. Yang bikin gua tambah suka sama doktif itu ya, ketika dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menyerang gitu, tapi doktif dengan tenang, elegan, jawabannya tuh selalu mantul gitu loh. Selalu yang kayak itu yang bikin gue kayak wah keren banget doktif. Well, dari opininya Ko Yusuf tadi aku dapat paham ya kenapa akhirnya pertanyaan dari Karen Delano ini seperti mendapatkan reaksi yang benar-benar keras banget netizen. Mungkin nada penyampaiannya kali ya. Jadi beberapa netizen itu menganggap bahwa agak kurang santai gitu loh cara bertanyanya. Mungkin kalau seandainya Karen Delano bertanya dengan cukup santai, reaksi dari netizen gak sekeras ini kayaknya. I think so. Dan guys, selain dari Karen Delano, statement dari Dewi Persik ketika melakukan live streaming atau ketika melakukan siaran langsung itu juga lagi disorot nih oleh netizen. Jadi untuk DP sendiri itu berbicara terkait masalah ratingnya begitu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa dengarkan bareng-bareng ya seperti apa statement dari Dewi Persik. Pikir rating Pagi-Pagi Ambyar kemarin kita ngedatangin dokter ratingnya bagus ya. Ya kan bagus gitu kan. Ya kan soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan.
gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa itu yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu, jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Bintang itu nih. Justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus. Keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dewi Persik yang seperti kayak membahas tentang rating ya. Jadi kesimpulannya adalah DP mengatakan bahwa mungkin orang-orang berpikir bahwa dikarenakan masalah ini lagi heboh gitu ya kan, ratingnya bakalan bagus nih atau ratingnya akan tinggi. Namun ternyata tidak seperti itu. Justru kalau dibandingkan dengan Petatang Petenteng atau Bunda Dor itu ratingnya lebih baik. Begitu guys. Dan pada akhirnya statement dari DP ini menuai reaksi pro kontra dengan beberapa netizen berkomentar seperti ini guys. Surat terbuka buat pagi-pagi ambiar. Kalau kata gue mah ya, pagi-pagi ambiar itu harus ganti host. Gue kaget sih, gue pikir kan host-hostnya kan harusnya udah profesional ya, harusnya udah berpengalaman gitu ya. Tapi gue heran aja, tapi kok bisa host yang udah profesional itu menyalahkan bintang tamu karena ratingnya nggak tinggi. Karena menurut pengetahuan gue dari gue lahir sampai sekarang, menurut pengetahuan gue itu kalau misalnya acara stasiun TV ratingnya nggak tinggi, yang harusnya disalahkan adalah pertama tim produksiannya, terus kedua hostnya, apakah hostnya itu boring, ataukah orang-orang yang nonton itu pada sebel sama hostnya, atau gimana gitu. Bukan bintang tamu, karena menurut gue bintang tamu itu cuma datang terus menanggapi apa yang pertanyaan-pertanyaan dari hostnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu acara stasiun TV yang ratingnya nggak naik, atau ratingnya rendah, atau ratingnya nggak tinggi, yang harusnya disalahkan itu adalah hostnya dan timnya, bukan bintang tamunya. Gak usah jauh-jauh deh, contoh gue nonton nih pagi-pagi ambiar baru-baru gitu kan, gue nonton awal-awal gitu, tapi kok makin kesini kayak Doktifnya tuh kayak dicecer gitu. Akhirnya gue matiin tuh, akhirnya gue nggak nonton. Kenapa? Gara-gara menurut gue host-hostnya itu menyebalkan. Menurut gue yang namanya host itu harus netral, bukan malah memihak satu pihak. Tapi yang gue tonton di situ adalah Doktif itu diserang karena memihak satu pihak. Jadi gue malas tuh nontonnya, bukan gara-gara Doktifnya yang bosenin atau gimana. Menurut gue hostnya nyebelin. Dan yang bikin gue anehnya lagi, kok bisa di acara itu yang dibahas adalah topengnya melulu. Harusnya yang dibahas itu titik permasalahannya. Harusnya nggak ngebahas melulu tentang topeng. Menurut gue Doktif itu kemana-mana pakai topeng, memang dia mau membangun karakter seperti itu. Kalau memang dia udah terbentuk seperti itu, ya kemana-mana harus pakai topeng, mas bro. Menurut gue loh ya, maaf kalau gue salah nih. Gue jujur nih nggak ada pihak A, pihak B, gue nggak ada pihak SS, gue nggak ada pihak Doktif. Tapi gue menanggapi dari sisi sebagai penonton. Gue kayak, ini apaan sih stasiun TV ya, tapi host-hostnya tuh kayak amatir gitu. Jadi yang harusnya diganti itu adalah hostnya atau tim produksinya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kak Rora. Jadi intinya adalah menurut Kak Rora ya, kalau rating dari acara TV-nya itu nggak bagus, kita nggak bisa menyalahkan bintang tamunya. Karena apa? Karena menurutnya rating dari acara TV nggak bagus itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Entah itu dari tim produksinya, pembawa acaranya, dan beberapa hal lainnya. Dan jujur aku juga lumayan sependapat sih sama Kak Rora. Ini adalah berdasarkan pengalaman aku ngebahas berita Korea. Jadi selain aku ngebahas berita Indonesia FYI, aku juga ngebahas tentang berita dari industri hiburan yang lain guys. Yang Cina aku bahas, Korea bahas, Thailand bahas, Hollywood aku juga bahas, semuanya aku bahas. Dan aku juga sempat nih guys baca-baca soal permasalahan mengenai rating sebuah acara TV di Korea gitu. Dan kalian tahu, meskipun yang ada di acara tersebut adalah aktor-aktor terkenal ataupun idol terkenal, ratingnya nggak selalu bagus. Karena ternyata berdasarkan komentar-komentar dari netizen Korea, yang buat mereka agak kurang srek sama acara ini dan kayak agak kurang tertarik adalah tentang bagaimana acara tersebut yang seperti kayak membosankan gitu. Cara pengemasannya gitu loh guys oleh tim produksinya yang dianggap kayak kurang. Dan inilah yang ngebuat ratingnya menjadi
jadi nggak bagus. Dan memang nggak dapat dipungkiri bahwa bintang tamu juga dapat berpengaruh terhadap rating. Namun kita jangan lupa ya, cara tim produksi atau pembawa acara mengemas program tersebut juga dapat berpengaruh loh terhadap ratingnya. Di sisi lain, untuk Doktip sendiri sudah memberikan tanggapan terkait isu ini. Dalam sebuah kesempatan live, aku kemarin nonton dan aku juga sempat record. Doktip mengatakan seperti ini, langsung aja kita dengarkan bagaimana statement dari beliau. Doktip itu ke situ ya. Kalau televisi itu guys, bayaran cuma 1 juta. Sedangkan kalau Doktip jaga di klinik ya itu bisa lebih dari itu. Doktip korbanin waktunya karena mereka ngotot banget minta Doktip dateng. Gitu. Ternyata pada saat di situ Doktip kaget. Bintang tamu yang lain disembunyikan. Tahu nggak? Bintang tamu yang lain disembunyikan. Itu Mas Uya Kuya. Jadi demi Allah, Doktip tidak pernah tahu di pagi-pagi ambiar itu didatangkan seorang Uya Kuya. Ya. Jadi Doktip juga mau tanya nih ke pihak Trans TV. Apakah seperti itu cara kalian bermain? Gitu. Pagi-pagi ambiar. Ya. Tiba-tiba bintang tamu disendirikan di ruangan yang sebenarnya bintang tamu itu di satu ruangan. Tetapi Mas Uya Kuya tidak disatukan dalam satu ruangan bersama dengan Doktip. Ya, tiba-tiba dia datang dan Doktip sempat kaget. Ngapain Mas Uya Kuya datang? Kok nggak ketemu sama Doktip di ruang tunggu bintang tamu? Kemana? Gitu. Ternyata Doktip setelah selidikin, oh Mas Uya baru bikin podcast juga malamnya bersama dengan SS gitu. Apakah ada kaitannya didatangkan dengan sembunyi-sembunyi gitu? Maksudnya apa ya? Ya, jadi Doktip membuat apa ya? Istilah Doktip itu ingin kalian berpikir. Ya, Doktip nggak tahu ada kedatangan seorang Mas Uya Kuya di situ. Tapi Doktip tetap berusaha untuk santai di acara itu karena apa yang Doktip katakan itu fakta. Doktip nggak panik. Itu adalah fakta, tidak ada sedikit pun kebohongan. Jadi Doktip tenang aja. Apa mau tanya apa? Mau tanya apa? Karen Delano bilang kenapa harus pakai topeng? Doktip bilang ya terserah, ini haknya Doktip. Ada larangan. Seorang dokter tidak boleh menggunakan topeng. Ada larangan undang-undang yang Doktip langgar? Tidak ada. Ciri khas kan? Ya sama seperti seorang Karen Delano. Kamu pakai wig, misalnya top. Ya kan dalam setiap acara Trans TV kamu, bahkan kamu ke mall, bahkan kemarin ngobrol sama Denada. Oh iya, untuk Teh Denada turut berduka cita ya atas meninggalnya Bunda Emilia Contessa. Insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang tertinggi. Ya. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Oke guys ya, beliau husnul khotimah bunda dari Teh Denada ya, almarhumah Emilia Contessa. Ya, oke. Jadi pada saat mereka lagi lagi live Denada dengan Karen Delano kan pakai wig gitu. Dan Doktip nggak pernah usil apakah itu pertanyaan titipan dari Rahma. Karena kan kamu bestian tuh sama Rahma. Jangan ya Karen Delano. Gitu. Rahma itu sudah melakukan persekusi. Udah jelas dilihat hampir 1,5 juta. Mungkin sekarang sudah jutaan mata masyarakat melihat. Karena kan itu kan terrecord. Ya, jadi jangan. Intinya adalah dia di sini mengatakan bahwa dia tuh rela loh kayak luangin waktunya gitu untuk tampil di acara tersebut meskipun bayarannya ya cuma segitu gitu jika dibandingkan kalau dia jaga di klinik pendapatannya bisa lebih dari itu. Namun sayang dia di sini menemukan beberapa hal yang agak kurang gimana gitu guys. Pertama, dia tuh nggak diberitahu tentang adanya Uya Kuya juga, bahkan ruangannya juga seperti dipisahkan oleh pihak acaranya. Lantas kenapa ya untuk pihak programnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada Doktip terlebih dahulu? Menurut aku pihak acara perlu nih memberikan klarifikasi atas hal tersebut. Kenapa bisa dapat seperti itu? Dan menurut aku ya teman-teman, terlepas apakah ratingnya bagus ataupun tidak bagus di saat Doktip diundang ke acara tersebut, mari kita menghargai saja gitu loh. Terlebih Doktip juga mau nih gitu meluangkan waktunya untuk dapat tampil di acara itu. Itulah poinnya, menghargai satu sama lain.
Dan jikalau seandainya ratingnya gak bagus, kita kan bisa juga dapat dari hal lain. Dapatnya dari mana? For example, dapatnya juga dari AdSense kan? Karena setahu saya, video dari Doktif di acara tersebut juga diunggah ke channel YouTube. Dan viewsnya juga lumayan tinggi loh guys, hampir 200.000 seperti yang aku lihat terakhir kali. Dan gimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Teman-teman, di akhir video ini aku izin ya untuk spill beberapa produk hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari apa ya? Dari ini aja deh. By the way, ini produknya Onyx ya guys, hair vitamin fragrance free. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut yang bau apek, apalagi kalau habis keramas terus langsung ikat rambut, biasanya kan rambut jadi bau ya guys. Dan ini dapat jadi solusi. Aku udah ngebuktiin guys. Dan wanginya itu benar-benar awet banget. Kemarin aku coba di buku ya. Dari menjelang sore sampai keesokan paginya wanginya masih ada. Lanjut ke tonik. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok, bisa coba ini ya guys. Karena aku sendiri itu setelah pakai produk ini, rambut rontoknya itu lumayan berkurang. By the way, untuk nama produknya adalah Natur Ginseng Extract ya guys. Ini dipakai habis keramas. Next ke shampoo. Kalau shampoo sendiri aku sebenarnya pakai beberapa produk, dan salah satu produk yang aku pakai adalah ini, Natur Aloe Vera Extract. Yang bagus dari produk ini adalah pertama, dia itu busanya sedikit, terus dia juga wangi, tapi wanginya itu nggak nyelek di hidung, bener-bener bikin relax banget. Terus ini juga nggak bikin rambut kalian kering, rambut kalian juga tampak terlihat lebih berkilau. Dan yang terpenting adalah kandungannya. Ini kan punya aloe vera extract ya guys. Nah, kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan menjaga kesuburan rambut sehingga rambut tampak lebih sehat dan juga lebat. Jadi sahabat shampooan pasti pakai conditioner ya guys. Untuk conditioner sendiri selama beberapa bulan terakhir aku pakai ini, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Yang bagus dari conditioner ini adalah pertama, dia itu harum, terus dia juga bikin rambut jadi halus, lembut, dan dia juga ngebuat rambut jadi lebih berkilau guys. Dan biasanya supaya lebih berkilau lagi, aku sering pakai ini guys, hair vitaminnya Emerald yang hijab ini. Karena hair vitamin ini juga selain ngebuat rambut jadi berkilau ya, dia juga ngebuat rambut jadi 2 kali lebih halus dan juga membantu mengatasi permasalahan rambut yang bau apek dan juga lepek. Jadi cocok sih buat teman-teman yang hijaban. Dan buat teman-teman yang juga tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti langsung aja mampir ke tag produk ya guys. Thank you so much everyone dan bye-bye.